Shalom, Horas, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 16 hingga ayat 20. Perikop Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu Epifanias terakhir ini kita disegarkan kembali terkait yaitu penampakan penyingkapan Allah secara khusus di dalam diri Yesus, di dalam Greek Theophany. Semakin jelas dan semakin nyata perbuatan Allah di dalam dan oleh Yesus Kristus dalam permulaan pelayanannya. Yesus diperkenalkan sebagai tokoh yang utama di dalam Injil ini. Perikop sebelumnya, sebelum Markus 1 ayat 16-20, nampak bahwa Yesus memulai pelayanannya ketika Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Baptisan yang diterima oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, baptisan yang diterimanya itu adalah bentuk penyatuan dirinya kepada orang-orang berdosa, agar kasih karunia yang Ia terima mengalir kepada umat manusia. Awal penampilan Yesus dimulai dengan penyataan Yesus secara historis, dengan misi pelayanan menjalankan peranannya sebagai Mesias ataupun penyelamat. Yesus adalah anak yang dikasihi oleh Allah dan diberikan mandat agung untuk melanjutkan missio Christi, yaitu membawa keselamatan dan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Kata anak ataupun keputraan di situ menunjukkan adanya relasi khusus antara Yesus dan Allah yang non-biologis tetapi dipersatukan di dalam kerahiman misi kerajaan Allah. Tidak berjalan dengan mulus juga ketika Yesus memulai serangkaian pelayanannya yang dicobai oleh iblis. Ia dicobai sebanyak 3 kali di padang gurun selama 40 hari oleh iblis dalam rangka olah spiritualnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, begitu juga nats minggu ini yang terambil dari Markus 1 ayat 16 hingga ayat 20, mengisahkan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama ketika Ia tampil pertama kalinya di Galilea. Ini sebagai tindakan pertama yang dilakukan Yesus dalam karyanya di Galilea. Posisi di mana Yesus mendirikan mimbar pemberitaan firman Allah dan di tengah-tengah orang banyak di tepi danau Galilea. Pemanggilan ini tanpa intimidasi, tanpa intervensi, paksaan, dan tidak memiliki sebuah mekanisme pengajuan daftar lamaran seperti yang ada di dunia ini. Jemaat yang terkasih, pernahkah kita mendengar istilah vocatio spesialis dan vocatio generalis? Vocatio generalis yaitu pemanggilan secara umum, kolektif, di mana kita terpilih sebagai umat kepunyaan Allah yang bersedia memberitakan perbuatan Allah, serta orang-orang dituntun keluar dari kegelapan menuju terang. Kemudian vocatio spesialis adalah panggilan khusus yang ditujukan kepada individu untuk menjalankan misi Allah. Begitu juga dengan kisah pemanggilan murid, suatu panggilan khusus yang dimandatkan kepada Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, yang dimulai sebagai penjala manusia, dimulai dari penjala ikan
menjadi penjala manusia. Yesus cukup mengatakan, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Terlihat bahwa panggilan ini tidak dari status yang tinggi, melainkan dari kalangan yang sederhana. Terlihat juga bukan dari kaum intelektualis ataupun dari orang kaya, tetapi Yesus memiliki kriteria tersendiri yang berbeda dari dunia ini. Pemanggilan di sini juga termasuk makna eskatologis, yaitu konfigurasi keterpilihan sebagai pengikutnya dalam mewujudkan kerajaan Allah. Mereka dipanggil secara penuh, secara totalitas berperan sebagai penjala manusia dan bertugas sebagai penyambung karya Yesus di wilayah-wilayah yang sebelumnya belum dijangkau Yesus ketika semasa hidupnya. Tidak secara otomatis, individu yang dipanggil oleh Allah menjadi sah sebagai pengikut Kristus, tetapi tergantung dari apakah kita mau, apakah kita bersedia dari hati yang terdalam menjadi pengikut Kristus. Apakah kita pernah mendengar istilah, yaitu banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Yang artinya pemilihan itu benar-benar jatuh kepada orang yang tepat. Jemaat Tuhan yang terkasih, pemanggilan di sini tidak atas orientasi Yesus ingin mendirikan institusi pendidikan seperti guru-guru Yahudi. Tetapi Yesus menginginkan sebuah transformasi hidup. Hidup secara baru bersama Yesus Kristus, di mana kita selalu meresapi, mendekatkan diri kepada pola dan tujuan hidup yang telah direncanakan oleh Yesus. Transformasi bukan adalah peralihan profesi, tetapi hidup secara baru, yaitu mempersiapkan diri dalam menantikan penghakiman Allah yang terakhir. Saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah Amang Inang pernah bertanya-tanya di dalam diri, merefleksikan secara serius dan menghayati terkait persiapan diri kita dalam menghadapi hari terakhir itu? Saya kira, saya beranggapan bahwa kebanyakan orang kurang memperdulikan hal itu. Hanya fokus dalam orientasi yaitu yang sifatnya duniawi saja, tetapi ignore ataupun mengabaikan terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Padahal kita semua terpanggil sebagai umat Allah untuk menyatakan kasih-Nya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Saya ingin sedikit bercerita bahwa ada 2 orang pemuda yang disuruh oleh tuannya untuk membawa kayu sepanjang 3 meter ke suatu tujuan. Di awal pemuda ini dengan semangat membawa kayu itu dengan senang hati, bersuka cita. Di pertengahan jalan, pemuda yang satu memiliki ide untuk memotong kayu. Ide licik, tetapi kreatif bagi dunia. Tujuannya adalah bebannya supaya ringan. Pemuda yang satunya lagi tetap membawa kayu itu secara utuh. Tidak disangka-sangka di perjalanan terdapat jurang yang sangat curam dan hanya dapat dilewati jika membentangkan kayu yang semulanya utuh itu di bawah. Pemuda yang satu yang membawa kayu itu secara utuh dapat melewati jurang tersebut, tetapi pemuda yang satunya lagi tidak dapat melewatinya. Pada akhirnya pemuda yang satu dapat membawa kayu itu secara utuh, tetapi pemuda yang satunya lagi tidak dapat sampai ke tujuan akhir. Apa yang hendak dikatakan oleh ilustrasi ini? Sebagai pengikut Kristus, kita harus setia dan taat kepada perintah dan pemanggilan yang Ia percayakan kepada kita semua masing-masing. Orang yang mencoba ingin mengelak dan menghindari beban, konsekuensi, dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, maka yang diterima tidak mencapai garis finish. Jemaat Tuhan yang terkasih, menjadi pengikut Kristus bukanlah perkara yang mudah, seperti membolak-balikkan telapak tangan.
Ini sangat korelatif, sangat berhubungan dengan Markus 8 ayat 34. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Menjadi pengikut Yesus harus tahan banting, tahan uji dalam menghadapi masalah dan konsekuensi ketika memutuskan untuk mengikut Yesus. Penyangkalan diri adalah harus hidup baru ataupun menurunkan sifat egois untuk memfokuskan diri hidup baru di dalam Yesus. Pengikut Yesus, pengikut Kristus penuh dengan hambatan internal dan tantangan secara eksternal. Hambatan dari dalam diri adalah hambatan yang paling berat ketika kita tidak siap secara totalitas untuk mengikuti Yesus dengan meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi seperti harta benda, kekayaan, dan keluarga. Ini sudah terjadi kepada keempat murid yang pertama itu. Secara spontan mereka mengikut Yesus, meninggalkan perahu, ayah, dan orang upahannya. Hal ini menunjukkan keseriusan dan keyakinan penuh untuk mengikut Kristus. Tantangan dari luar adalah tidak terpengaruh. Kita harus tidak pengaruh dan terintimidasi oleh apapun yang menjadi penghambat kita untuk merealisasikan kerajaan Allah di dunia ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, menjadi pengikut Kristus tidak berarti kita dijauhkan dari problem dan tantangan dalam kehidupan ini. Jangan-jangan dari problem dan tantangan dalam kehidupan ini kita terima lebih banyak ketika kita mengikut Kristus, mengikut Yesus. Pesan yang ingin disampaikan oleh Nats ini sebagai pengikut Kristus, yang pertama adalah jangan setengah hati atau mendua hati. Iqobulus marroha. Kita diminta untuk menjadi pribadi yang memiliki keyakinan penuh dan fokus kepada satu tujuan, yaitu mengikuti Yesus. Ketaatan yang diutamakan adalah bukan kemampuan atau pertimbangan, adalah uduhur roha. Setiap murid pertama tanpa mempertimbangkan laba rugi, logika berpikir, hospitalitas, mereka langsung mengikut Yesus. Yang berikutnya adalah penyerahan diri secara totalitas dan percaya kepada pemenuhan dan pemeliharaan Tuhan. Apapun hambatan dan tantangan yang kita hadapi, kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Yang berikutnya, berani menerima resiko yang besar maupun yang kecil. Karena memikul salib adalah pekerjaan yang sangat berat. Yang terakhir adalah mau secara rendah hati memelihara dan mempelajari serta mengenali apa yang diinginkan dan diutamakan oleh Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari Nats ini kita dapat belajar menjadi orang yang terpilih dan mau juga menjalankan dengan setia dan penuh dengan ketaatan serta totalitas. Menjadi pengikut Kristus perlu adanya pengorbanan, perlu adanya ketaatan untuk mau menerima risiko-risiko, konsekuensi yang akan dihadapi. Maka dari itu, jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita merefleksikan di dalam diri kita masing-masing dan berusaha untuk memperbaharui diri, mentransformasi diri kita, hidup baru di dalam Kristus, serta menjadi pribadi yang menghidupi prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh umat Allah sebagai pengikut Yesus. Hendaknya kita juga sebagai umat yang dipanggil, dimampukan oleh Tuhan Yesus Kristus dari segala kemelekatan, kelemahan yang ada untuk melakukannya di setiap hidup kita sehari-hari. Amin.